Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas secara singkat tentang cara membuat kalimat serta membedakan antara subjek dan objek. Pertama-tama perlu diketahui bahwa ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat aktif: subjeknya melakukan pekerjaan, dan biasanya predikat dimulai dari imbuhan me atau ber. Contoh kata berimbuhan me dan ber: memasak, membeli, memotong, membaca, dan memancing. Contoh kata berimbuhan ber: berkebun, berkata, bercerita, bersyukur, dan bertemu. Selanjutnya, ciri kalimat pasif: subjeknya dikenai pekerjaan, dan biasanya predikat mulai dari imbuhan di, ter, ke, dan berakhiran an. Contoh kata berimbuhan di, ter, dan ke berakhiran an: dimasak, dibeli, dipotong, dibaca, dan dipancing. Berimbuhan ter: terkenang, terjatuh, tersenyum, terdiam, dan terbentang. Contoh kata berimbuhan ke berakhiran an: kepergian, kedatangan, ketiduran, keberangkatan, dan kejatuhan. Dalam membuat kalimat, kita perlu mengetahui struktur kalimat. Struktur kalimat antara lain subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua kalimat berpola SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Ada juga yang berpola SPK atau subjek, predikat, keterangan, atau hanya SP atau subjek dan predikat. Contoh kalimat berpola SPOK, SP, dan SPK. Saya mengendarai sepeda di taman. Saya sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, sepeda sebagai objek, di taman sebagai keterangan. Kucing itu menerkam tikus dengan cepat. Kucing itu sebagai subjek, menerkam sebagai predikat, tikus sebagai objek, dan cepat sebagai keterangan. Ani berbicara dengan halus. Ani sebagai subjek berbicara sebagai predikat, dan halus sebagai keterangan. Dan contoh terakhir adalah kalimat berpola SP atau terdiri dari subjek dan predikat. Pak Tani sedang berkebun. Setelah ini akan dibahas cara membedakan antara objek dan keterangan. Untuk lebih memahami, kita langsung mempelajari contohnya. Contoh kalimat: pada kalimat aktif, saya mengendarai sepeda. Saya sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, sepeda sebagai objek. Kalimat ini mempunyai objek, jadi bisa diubah menjadi kalimat pasif, menjadi sepeda dikendarai saya. Sepeda sebagai subjek, dikendarai sebagai predikat, saya sebagai objek. Yang bisa diperhatikan di sini adalah sepeda pada kalimat aktif dia sebagai objek, namun sebagai kalimat pasif sepeda menjadi subjek, dan predikatnya yang awalnya mengendarai menjadi dikendarai. Saya yang awalnya sebagai subjek pada kalimat pasif menjadi objek atau datang setelah predikat. Contoh kedua, kucing itu menerkam tikus. Kucing itu subjek, menerkam predikat, tikus objek. Pada kalimat pasif menjadi tikus diterkam kucing itu. Tikus yang awalnya sebagai objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Ada perbedaan dalam predikat. Awalnya pada kalimat aktif menerkam, pada kalimat pasif menjadi diterkam. Ibu membeli buku. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Diubah menjadi pasif menjadi buku dibeli ibu. Contoh terakhir, Budi memukul gendang. Budi subjek, memukul predikat, gendang objek. Pada kalimat pasif menjadi gendang dipukul Budi.
gendangnya berubah menjadi subjek. Predikat dari me menjadi di. Budi yang awalnya pada kalimat aktif sebagai subjek pada kalimat pasif menjadi objek. Ini contoh kalimat lain yang tidak mempunyai objek. Tono belanja di supermarket. Tono sebagai subjek, belanja sebagai predikat, di supermarket sebagai keterangan. Bagaimana cara membedakannya? Coba kita masukkan menjadi kalimat pasif. Supermarket dibelanjai Tono. Tidak ada kalimat seperti ini. Jadi, di supermarket adalah keterangan tempat. Berbeda dengan kalimat selanjutnya. Rani belajar IPA di kamar. Rani sebagai subjek, belajar sebagai predikat, IPA sebagai objek, di kamar sebagai keterangan. Pada kalimat pasif, IPA yang awalnya objek berubah menjadi subjek atau di depan kalimat. IPA sebagai subjek, belajar menjadi dipelajari, Rani tadinya subjek menjadi objek, di kamar sebagai keterangan. Kalimat selanjutnya, adik berteriak kegirangan. Kalimat ini tidak mempunyai objek. Kegirangan adalah keterangan. Kalau dipaksakan menjadi kegirangan diteriaki adik, dan tidak ada kalimat seperti ini. Yang terakhir, Amir membantu Nani dengan tulus. Amir sebagai subjek, membantu sebagai predikat, Nani sebagai objek, dan tulus sebagai keterangan. Kalimat pasifnya adalah Nani dibantu Amir dengan tulus. Ini merupakan hasil kerja siswa yang diambil contohnya. Dalam membuat kalimat sudah cukup bagus, namun salah dalam penempatan struktur kalimat. Nomor 1, Amir membantu Nani dengan tulus. Amirnya betul sebagai subjek, membantu sebagai predikat, namun dengan tulus ditulis sebagai objek. Yang kedua, adik bermain mobilan di kamar. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, namun di kamar yang seharusnya sebagai keterangan ditulis sebagai objek. Nomor 3, kakak membeli buku di pasar. Kakak sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku seharusnya sebagai objek, di pasar seharusnya sebagai keterangan, tapi ditulis di pasar sebagai objek. Selanjutnya, kita tebak-tebakan apakah kata yang tandai merah merupakan objek atau keterangan. Saya berpikir tentang makanan. Saya sudah pasti subjek, berpikir sebagai predikat. Tentang makanan apakah objek atau keterangan? Jawaban kalian adalah keterangan tepat, karena tidak bisa diubah menjadi tentang makanan di pikir saya. Oke, yang kedua, kakak menelpon ibu tadi malam. Kakak sebagai subjek, menelpon sebagai predikat, ibu apakah sebagai keterangan atau objek? Kalau kalian menjawab objek, kalian betul. Tadi malam sebagai keterangan. Kalimat ini bisa diubah menjadi pasif, menjadi ibu ditelepon kakak tadi malam. Ibu yang awalnya objek menjadi subjek, ditelepon menjadi predikat, awalnya menelpon. Kakak yang awalnya subjek sekarang jadi objek pada kalimat pasif, tadi malam sebagai keterangan. Itu saja, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.